Pada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Pantaruni dan kepada yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 Pantaruni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sempat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di siang yang cerah ini dalam rangka mengikuti tugas aksi nyata diseminasi budaya positif dari CKP Angkatan 11. Sholawat serta salam Allah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Sopani. Ini mau memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Apakah itu budaya positif? Kita ikuti keterangan berikut. Sebelumnya, untuk menambah suasana, kita ice breaking dulu. Berapa jumlah roda becak? Coba, ada berapa? Bu Adianti berapa? 3. Bu Koni? 4. Bu Isna? 2. Bu Mintasih? 2. Kelihatannya berapa? Kenapa 2 Bu Isna? Karena yang kuliah 3 2. Bu Adianti kenapa? 3. 3. Ya, misalnya 3. Bu Yuli berapa? 3. 3. Iya. Pak Wiji? 6. Kenapa Pak Wiji 6? Ban, iya, kalau ban berapa ban? Roda itu ban becak. Ban becak. Iya. 6. Ya, betul. Ban becak itu ada 6 karena ada ban luar dan ban dalam. Ya, ini tidak ada jawaban itu, salah benar, semuanya benar semua. Tepuk tangan. Sebelum acara dimulai, mari kita bentuk kesepakatan forum diseminasi pada sore hari ini. Kira-kira kesepakatan forum diseminasi ini mau seperti apa? Kira-kira forum diseminasi pada sore hari ini mau seperti apa? Tepat waktu.
Apa lagi? Menyenangkan. Menyenangkan, bahagia. Terus Aktif. aktif, ya. Aktif berarti 4. Ini 3 saja apa 5 kesepakatannya? 5. 5. 5 ya kurang 2 apalagi. Khusus sekali. Bermanfaat. Sampai Santai. Ya, ini kesepakatan forum diskusi pada sore hari ini. Lanjut. Kita sebagai pendidik mungkin mempunyai impian lingkungan sekolah yang seperti apa yang kita harapkan, yang kita impikan. Pasti lingkungan yang aman, nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik kita. Untuk mewujudkan lingkungan yang seperti itu yang kita amankan, pasti kita harus mempunyai strategi atau cara pemahaman yang mendukung menjadikan cita-cita kita itu terwujud. Untuk mewujudkan impian sekolah seperti itu, maka Bapak Ibu Guru perlu memahami dan menerapkan tentang materi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Sekarang yang pertama akan membahas tentang disiplin positif. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin positif? Kira-kira apa? Disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Adik-adik mungkin disiplin itu apa? Mematuhi tata tertib. Ada yang lain? Mematuhi. Apa lagi? Mendidik anak tanpa memberi hukuman itu. Mendidik anak tanpa memberi hukuman. Ya, ini sudah hampir mendekati. Berarti apa ya? Simpan belanja apa, Gus? Siska. Duit, ya berarti kan duit 1.000. Ya, ya. Yang itu yang satu itu berusaha membuka dengan cara apa? Ancaman, bujukan, rayuan agar orang lain itu mau membuka tangannya. Kira-kira bisa apa enggak? Coba dibuka. Enggak, dipaksa bisa dilirik, dibayar. Ya, berarti bisa mau memberikan. Ada yang tidak mau. Ya, itu. Sekarang dibalik ya, berusaha membuka genggaman bumi padahal anak apa Mas Antame itu juga ikut Antame. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan. Dari praktek tadi
Maksudnya apa? Kira-kira kita bisa merubah perilaku orang lain menurut keinginan kita atau menurut keinginan yang mau berubah itu. Perilaku manusia. Manusia di dalam melakukan perilaku pasti ada motivasinya, baik motivasi dari dalam atau motivasi dari luar. Ini tentang motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Contohnya, mungkin Bapak Ibu melakukan sholat. Ini tujuan kita sholat itu apakah karena harapan surga atau karena takut neraka, apa karena kesadaran dari dalam diri kita. Begitu juga ketika kita mengajar berangkat pagi sesuai jadwal. Yang memotivasi kita berangkat pagi itu apakah karena takut teguran dari bapak atau ibu kepala sekolah, atau karena ingin penghargaan dari bapak ibu sekolah dianggap sebagai guru yang rajin, yang teladan, atau karena dari dalam diri kita sendiri. Itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Next. Keyakinan sekolah atau kelas. Ini akan membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, kira-kira perbedaan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu di mana? Apa perbedaan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas? Kalau keyakinan sekolah itu seperti apa, keyakinan kelas itu seperti apa? Yuk Bu Isna, keyakinan kelas. Kelas disepakati oleh anggota kelas. Kalau sekolah lebih luas dari, pokoknya lebih luas dari kelas. Keyakinan kelas disepakati oleh anggota kelas antara guru dan siswa di kelas tersebut. Kalau keyakinan sekolah itu cakupannya ya lebih luas atau warga sekolah keseluruhan. Ya, lebih. Kalau ini kira-kira guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini termasuk keyakinan kelas. Nah, kalau sekolah itu lebih luas lagi. Ini contoh keyakinan kelas 4, yaitu saling menghormati, menjaga kebersihan, mematuhi aturan, menjaga keamanan, selalu bersikap jujur. Ini contoh keyakinan kelas 4. Cluenya bumi itu bulat. Pertanyaannya, 1 ditambah 90 itu sama dengan berapa? Berapa ini? 1. Bu Koni? 3. Bu Siska? 1 ditambah 90. Ini Pak Wiji dan Pak Fian jangan menjawab. Lebih boleh loh.
berapa? Pak, tulis 9 kali Pak. Oh, 9. Kan bumi kan bulat Pak. Ya. Nah, angka 9 itu digambarkan angka 8. Kan bulat. Yang 9 digambarkan 8 ya. Berapa ini? Iya Pak. Ya. 2. Jawabannya adalah 2. Kenapa? Cluenya bumi itu bulat. Berarti yang dihitung itu yang bulat. Yang tidak bulat-bulat tidak dihitung. Bulatnya kan ada 2 itu, 90 dan 0. Nah, itu ada jawabannya itu. Ada 2 lingkaran, maka jawabannya adalah 2. Ya, ice breaking gitu Bapak Ibu, anu sepeda apa ya? Ya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang disiplin positif, motivasi perilaku dan keyakinan kelas atau sekolah, selanjutnya kita akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Contoh, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan atau melanggar peraturan tata tertib, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira kebutuhan dasar manusia sih apa saja ya? Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia menurut apa ya? Menurut William Sapa itu lah. Nah, ini ada 5. Studi kasus. Ibu Jamilah, guru wali kelas 7H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tony. Beberapa anak telah mengeluhkan Tony yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Jamilah menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu, ketika melihat anak sukanya meminta jajan kepada teman-temannya dengan cara paksa? Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Tony? Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan makanan. Ya, bisa jadi satu kebutuhan makanan karena merasa lapar. Berarti kebutuhan apa itu? Ya, bertahan hidup. Terus apa lagi? Kasih sayang. Karena pulang perhatian sih dari orang tua mungkin sudah dibawain bekal jadinya maksa. Iya. Bisa juga orang tuanya itu memberikan apa? Makanan atau bahkan tidak ya. Bisa kurang, mungkin memberikan makanannya sedikit. Jadi minta-minta kepada temannya. Ya, itu mungkin saja terjadi karena seperti itu. Maka kita sebagai guru itu harus bisa menilai apa kira-kira kebutuhan dasar yang mendasari Tony itu berperilaku seperti itu apa. Terus setelah kita mengetahui kebutuhannya, terus apa yang akan Anda lakukan? Apakah memarahi? Apakah menghukum? Apakah mengasih apa tadi uang untuk jajan?
Kira-kira apa? Alasan Tony melakukan hal seperti itu, pertama bisa juga karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tony adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada bapak ibu guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tony adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya, Bu Siska mengatakan kebutuhan kasih sayang. Bisa juga ini karena temannya jadi takut, merasa seperti jeger dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan apa? Kekuasaan. Yang temannya pada takut. Itu juga alasan Tony karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tony sudah berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ingin merasakan makanan yang beraneka ragam, berarti bisa rasa ingin tahu juga bisa kemungkinannya. Tapi jika berkaitan dengan 5 kebutuhan tadi, maka masuknya ini kebutuhan akan kebebasan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Bagaimana kabarnya hari ini, Japas? Alhamdulillah baik, Pak. Tahukah kamu kenapa Japas dipanggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa coba? Karena saya sering terlambat ke sekolah. Iya betul. Kenapa Japas sering datang terlambat? Karena punya kemalaman, Pak. Emang apa yang Japas lakukan? Main game dengan teman, Pak. Oh, main game. Bagaimana rasanya main game? Rasanya itu asik sekali, Pak. Sebenarnya main game itu boleh, tapi harus ingat waktu ya. Ya, Pak, saya memang ingat waktu sehingga saya ngantuk dan memang terlambat. Kalau datang terlambat, berarti Japas melanggar keyakinan kelas tentang apa coba? Melanggar kedisiplinan, Pak. Iya betul. Jadi untuk memperbaiki apa yang akan Japas lakukan? Saya akan memberikan sepak biar kita terlambat sekolah. Iya betul. Pak Guru yakin Japas pasti bisa untuk disiplin dan datang tepat waktu. Iya, Pak, saya akan melakukannya dengan baik, Pak. Jadi ya, apa masih ada masalah dengan diri Japas? Sepertinya tidak, Pak. Oh, kalau begitu kiranya cukup pertemuan kali ini ya. Iya, Pak, terima kasih. Mohon maaf ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ada pantun, tiup lilin diberi tarif, Cakep. potong kue di barisan depan. Budaya disiplin positif, ayo segera kita terapkan. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.